Oke, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman semua yang hadir dalam acara Unpar Plus sore ini. Nah, kami senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua, terutama pada kesempatan kali ini eh, kita akan ditemani oleh seseorang yang luar biasa, yaitu Bapak Andres Judi Wibowo yang merupakan eh, regional sales regional consumer head dari Bank Danamon, Vice Presidennya. Nah, tentu dari beliau kita akan bisa dapat banyak pengalaman, banyak cerita, terutama dengan topik yang tentunya akan banyak sekali kita alami dalam setiap pekerjaan kita. Baik, tanpa memperpanjang lebar lagi, mari kita sambut Pak Andreas dan kami persilakan untuk menyampaikan paparannya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Tony dan juga Pak Budi dan dari Unpar Plus atas kesempatan kepada saya untuk sharing dari pengalaman-pengalaman pribadi saya sebagai seorang sales di yang saat ini saya memang ada di perbankan. Saya akan share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah muncul, Pak. Oke, nah senang sekali bisa sharing mengenai pengalaman saya dalam penjualan, dalam melakukan penjualan selama 25 tahun pengalaman saya sebagai seorang sales, ya. Dan saya akan memberikan satu sharing ini bukan teori ya, tapi lebih kepada praktikal, ya. Apa yang saya lakukan baik sebagai seorang sales langsung, baik sebagai seorang marketing langsung, baik sebagai seorang tim leader maupun sebagai seorang manajer. Ya, oke. Nah, mungkin saya perkenalan diri dulu. Saya Andreas Judi. Saya saat ini menjabat sebagai Regional Consumer Head di Bank Danamon. Ya, pekerjaan saya memang memimpin sales, memimpin cabang dalam bidang penjualan. Ya, saya mungkin kalau pengalaman karir, saya pertama kali join di perbankan sebagai seorang teller, kemudian setelah dari teller saya menjadi seorang marketing, dan di usia 25 tahun saya dipercaya sebagai pimpinan cabang, ya. Dan kemudian sebagai seorang berpindah-pindah cabang dan kemudian sebagai seorang area manager dan seterusnya. Dan jabatan saya saat ini sekarang sebagai regional consumer head di bank. Ya, saya sebenarnya dari awal memang bukan seorang tipikal seorang marketing gitu, ya, bukan. Ya. Terlihat pada saat saya diterima pun juga sebagai seorang teller gitu, bukan seorang marketing. Tapi saya tahu gitu bahwa apabila ingin karir cepat gitu ya, saya harus ada di bidang sales. Ya, oleh karena itu saya banyak memperkaya diri dengan seminar-seminar. Dulu belum ada webinar ya, seminar-seminar gitu. Sampai sekarang sertifikat-sertifikat itu masih saya simpan gitu. Ada 50 sampai 70 sertifikat untuk memperkaya diri saya ya dalam bidang penjualan ya. Saya berkarir sebagai seorang marketing 4 tahun ya. Dan kemudian saya menjadi seorang pimpinan cabang, di mana pimpinan cabang pun juga sebenarnya lebih kepada memimpin penjualan ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini adalah praktikal saya selama 25 tahun. Jadi bukan teoritis ya, teoritis gitu, bukan. Tapi lebih kepada praktikal. Dan mungkin dari beberapa dari Anda
pernah mendengar hal ini gitu, ya. Tapi walaupun pernah mendengar hal ini, tapi tidak dilakukan dengan benar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tidak dilakukan dengan benar, yang pertama. Dan kemudian tidak dilakukan dengan lebih menjadi satu rangkaian gitu, ya. Nah, ini banyak hal yang kita jumpai gitu. Lalu kenapa saya memberikan gambar ini nih? Gambar bunga teratai, ya. Ini bunga teratai ya. Ini asalnya dari dulu ya, pimpinan saya pada waktu itu dia menanamkan suatu mindset yang bagus bagi kami gitu, ya. Jadilah bunga teratai. Bunga teratai itu dimanapun dia selalu akan di atas. Nggak ada bunga teratai yang tenggelam, itu nggak ada. Kangkung yang tenggelam gitu. Tapi kalau bunga teratai selalu di atas dan selalu menakjubkan gitu ya. Berbagai jenis teratai banyak gitu, tapi selalu menakjubkan dan selalu dia dalam air yang tenang, air beriak, air yang bergelombang, dia tetap ada di atas. Ini yang harus menjadi mindset kita, ya, sebagai seorang sales atau sebagai seorang yang akan menjadi seorang sales. Tadi juga saya bincang dengan Pak Budi dan Pak Tony, ya. Nanti akan beliau dari teknik kimia. Nanti akan ada kuliah atau mungkin suatu khusus pelajaran gitu, lebih kepada salesnya, karena apapun juga nantinya akan dijual gitu, ya. Oke. Nah, ini yang menjadi mindset saya selama ini dari sejak awal saya berkarir di bank sampai dengan sekarang, gitu. Ya. Dan saya cuma hanya sebentar di operational, cuma 3 bulan. Setelah itu sampai dengan sekarang karir saya selalu ada di marketing, ya, di bidang penjualan, ya. Nah, memang saat ini banyak sekali barang-barang yang dijual di marketplace, ya, di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee dan sebagainya gitu. Tapi tidak semua bisa dijual di situ secara efektif gitu. Masih banyak barang dan mungkin mayoritas ya dijual langsung face to face kepada customer gitu ya. Face to face kepada calon pembeli. Nah, apa yang nanti saya sharingkan ini nanti itu bisa untuk produk apa aja, bukannya kalau saya dari perbankan kemudian ini cocok hanya untuk produk-produk perbankan, tidak. Tapi ini bisa untuk produk apa saja, ya. Dan bagi para bapak ibu saudara-saudari di sini yang seorang sales leader, ya, seorang sales leader artinya dia mungkin tidak langsung berjualan, tapi atau mungkin seorang owner ya tidak langsung berjualan, tapi dia memimpin sebuah tim penjualan ini. Nanti apa yang saya sharingkan ini bisa dipakai ya untuk sales check up. Apa itu sales check up? Yaitu jadi apabila ada marketing atau ada seorang sales yang tidak tercapai penjualannya, bisa dicek up dari indikator-indikator ini gitu. Mana yang tidak berjalan dengan baik. Ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, saya akan men-sharingkan 4 skill dalam penjualan, ya. Sampai dengan 25 tahun, ya. Yang 4 ini sih, ya, yang perlu diperhatikan. Oke. Yang pertama adalah product knowledge, ya. Oh, product knowledge saya sudah tahu, Pak. Nanti kita akan sharing ya. Product knowledge seperti apa. Lalu kemudian adalah prospect customer, ya. Berikutnya adalah attempt, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih ini. Lalu yang berikutnya adalah selling skill. Ya. Ini suatu hal yang rasanya saya udah tahu semua ya, tapi nanti kita akan sharingkan ya. Oke. Nah, untuk mencapai goals, untuk mencapai target penjualan kita, untuk mencapai
kenaikan karir, ambisi kita, dan sebagainya, ya, dalam bidang penjualan. Lalu didukung oleh suatu sikap antusias, ya. Karena sebagai seorang marketing, kita ini bukan hal yang mudah, gitu ya. Banyak tantangan di perjalanan, ya, dengan customer, dengan kompetitor, dan sebagainya. Nah, saya bisa gambarkan seperti ini, ya. Bridge to sales and success, ya. Seperti layaknya sebuah jembatan, kita ada start, kemudian kita ada goal, ya. Harus ditopang oleh pilar-pilar supaya jembatan itu bisa mengantarkan kepada pemakainya untuk mencapai goal, yaitu product knowledge, prospect customer, attempt, lalu kemudian ada selling skill, di mana nanti pilar-pilar itu didukung oleh pondasi, yaitu attitude dan antusias atau antusias. Kita akan bahas satu persatu, ya. Oke, sebelumnya, ya, setiap pondasi ini berhubungan, ya. Product knowledge, prospect customer, attempt itu sangat tergantung oleh prospect customer, ya. Lalu selling skill akan bergantung oleh attempt, prospect customer maupun product knowledge. Kok bisa? Nanti saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan satu persatu, ya. Yang pertama adalah product knowledge. Ini kan biasa, ya, product knowledge semua juga bisa, gitu. Nah, kita harus memahami bagaimana melakukan atau mempelajari product knowledge dengan benar. Banyak orang mempelajari product knowledge, kemudian dia menjadi seorang sales atau seorang marketing, jadi hanya semacam brosur berjalan, ya. Dimana sebenarnya nggak perlu orang itu, gitu. Customer kasih brosur aja cukup, gitu, ya. Karena dia hanya brosur berjalan, menjelaskan yang ada di brosur, gitu. Contoh nih. Nah, ada fitur versus benefit. Fitur spek produk versus benefit. Keuntungan dari produk, ya. Fitur apa? Fitur adalah data teknis dari suatu produk atau jasa atau spesifikasi, ya. Contoh nih, contoh. Sedangkan benefit adalah manfaat suatu produk dan jasa bagi prospek atau bagi calon customer, ya, atau bagi calon pembeli. Beda, ya. Yang tadi fitur data teknis, kemudian kalau benefit manfaat, ya, suatu produk dan jasa bagi prospek. Nah, fitur beda dengan benefit. Ini fitur. Contoh ini, contoh. Saya mencontohkan motor aja, ya. Motor. Fiturnya apa? Misalnya kita ingin mengedepankan bahwa bagasi, ya, mengenai bagasi. Bagasi bisa muat banyak. Fitur adalah bagasi di bawah jok 30 kali 20 kali 20 cm. Itu fitur. Ya. Hanya dari kita yang bilangnya adalah, oh, bagasinya sekian. Benefit apa? Helm tidak mudah hilang atau dicuri. Kenapa? Karena bisa dimasukkan dalam bagasi tersebut. Atau nggak cuma helm, ya, lain-lain juga. Ya. Hanya sekedar fitur, bukan benefit. Lalu apakah cukup? Kita hanya menjelaskan seperti itu, benefit seperti itu? Tidak. Ya. Nah, ternyata benefit itu juga harus, ini mereknya apa, gitu. Kira-kira cc-nya berapa, 150, ya. Bagi bapak-bapak nih, begitu kita menawarkan produk ini kepada seorang bapak-bapak, ya, apa yang kita bilang? Benefit dong, ya, benefit. Karena orang itu malas mikir, apa sih benefitnya? Dari fitur yang kita ada di brosur,
Dia tuh malas mikir apa sih kegunaannya untuk saya, fitur ini gitu. Contoh kayak bagasi itu, apa sih kegunaannya? Nah, kita memberikan pencerahan lah, penjelasan, benefitnya ini loh Pak, benefitnya itu loh. Contoh ini. Contoh motor ini ya, motor 150 cc Matic. Bagi bapak-bapak, kita akan ngomong benefitnya apa, gagah misalnya. Ya, motor ini kan besar ya, relatif besar, gagah. Kita dalam menawarkan benefit motor ini kan banyak ya. Dari mesinnya, dari modelnya, dari akomodasinya, dari macam-macam ya. Nah, bagi bapak-bapak, kita akan menjelaskan yang pertama kita jelaskan adalah misalnya gagahnya. Karena itu penting bagi seorang bapak-bapak gitu. Bagi seorang ibu-ibu, mungkin kita tidak bisa menjelaskan gagahnya karena dia tidak perlu gagahnya gitu, tapi lebih kepada misalnya akomodasinya, bagasinya besar, ya, muat belanjaan, kemudian ada hooknya untuk cantolan belanja dan sebagainya. Itu bagi ibu-ibunya. Kita pertama-tama kita terangkan itunya dulu, ya, akomodasinya misalnya. Lalu bagi anak muda, apabila customer kita yang kita hadapi adalah seorang anak muda, kita lebih ngomong seperti apa? Kencang misalnya. Karena dia bermesin 150 cc gitu ya, kencang. Ya. Anak muda mungkin lebih mengutamakan kencangnya. Gitu. Lah bagi ojek online. Ya, ojek online banyak yang pakai motor itu juga yang seperti ini ya. Lebih kepada apa? Nah, kalau kita setiap hari berlatih, mengupas benefit dari produk yang kita jual, produk apapun yang kita jual, nanti lama-lama kita akan mudah terbiasa. Ya, bagi ojek online misalnya apa? Nyaman, karena ojek online itu dari pagi sampai malam dia menggunakan motor itu. Gitu. Harus yang tidak bikin dia tidak mudah capek misalnya. Jadi kita lebih ngomong kepada apa? Nyaman, memang motor ini nyaman gitu ya. Kaki bisa diselonjorin seperti itu. Pada saat capek, penat bisa diselonjorin. Beda semuanya gitu. Sama-sama kita menjelaskan benefit, tapi beda semuanya gitu. Bagi segmen orang-orang yang berbeda, kita jelaskan yang awalnya juga berbeda. Tujuannya apa? Menghook, ya, ketertarikan dia dulu, menghook, ya. Lalu dan lain-lain ya, banyak sekali gitu ya. Lalu, dalam product knowledge, apa juga yang harus kita perhatikan? Yaitu competitor analysis. Analisa dari pesaing-pesaing kita. Nggak mungkin kita ini jualan suatu produk, semua sama ya. Tidak ada yang kita, cuma kita yang jual. Apa sih? Kecuali listrik ya. Listrik aja sekarang ada alternatif gitu ya. Pakai sinar matahari gitu ya, tapi semua produk yang kita jual hampir tidak ada yang tanpa kompetitor ya. Nah, kompetitor analis perlu juga kita perhatikan. Jadi nggak cuma kita menguasai barang kita aja, benefit barang kita aja, kita lihat kupas semuanya benefit dari barang yang kita jual gitu, tapi juga kompetitor ya. Karena banyak sekali kompetitor yang membuat barang yang mirip, kegunaannya sama, ya, walaupun tidak ada yang sama 100%. Nah, siapa kompetitor kita? Kita harus tahu siapa kompetitor kita. Nah, nggak usah banyak-banyak, kita ambil 3 aja market leader, ya. Market leader kita, atau seandainya kita ini menjual suatu produk market leader di bawah kita, ya 3 aja cukup, ya, mau lebih ya nggak apa-apa, tapi 3 aja cukup. 3 market leader pesaing berat kita. Lalu setelah itu apa? Pelajari kelebihan dan keunikan dari mereka. Pelajari kelebihan dan keunikan dari mereka, barang-barang mereka.
Apa yang jadi kelebihannya dibanding produk kita? Apa yang jadi keunikannya? Ya, lalu nggak cuma itu dong, harus bandingkan dengan produk kita. Ada celah apa yang mereka tidak punya, kita punya. Ya, celah-celah itu apa? Secara kualitasnya mungkin lebih baik, ada beberapa fitur yang mereka tidak punya, dan sebagainya. Lalu apa? Setelah itu, strategi mereka. Strategi dalam memasarkan produk-produk itu. Ya. Strategi ini apa? Apakah terus kita harus bikin strategi? Kalau misalnya 3 kompetitor ini ada market leader, nggak usah repot-repot. Kita tiru dan kita modif. Ya. Jangan cuma tiru, tapi kita tiru dan kita modif strategi mereka, pemasaran mereka. Ya. Pahami celah produk kita versus kompetitor. Ya. Oke. Nah, itu yang pertama, product knowledge. Lalu yang berikutnya apa? Prospect customer. Ini mengajarkan kita mencari prospect customer. Ya. Prospect customer itu kita harus perhatikan secara quality maupun quantity. Ya. Quality maksudnya apa? Gini. Quality ini adalah apakah prospek customer kita ini fit dengan produk yang kita jual. Fit dengan produk yang kita jual. Ya. Tujuannya apa? Kalau kita bisa melihat customer kita, prospek yang kita tuju, akan memperkecil penolakan. Kenapa? Karena mereka fit. Kebanyakan penolakan penjualan itu karena mereka tidak fit dengan produk kita gitu. Contoh, saya pernah ditawarin panci nih, ya saya selalu mencontohkan nih panci. Saya soalnya takjub bener gitu. Panci harganya 30 juta gitu. Panci kok 30 juta. Ya. Dia jualan kepada saya gitu. Ya. Panci 30 juta. Jualan kepada saya. Kira-kira saya beli nggak? Ya tentunya saya tidak belilah ya. Dia salah dalam melihat profil customer. Harusnya kepada ibu-ibu kelas atas yang memang hobi masak. Ya kalau nggak hobi masak, nggak mungkin beli panci harga segitu ya. Saya juga sampai heran tuh, apakah ayam dimasukin gitu langsung jadi enak gitu. Saya juga nggak tahu tuh. Tapi itu quality. Ya, harus profilingnya harus betul. Orang-orang yang ditawarin. Ini memperkecil penolakan. Memperbesar success ratio. Lalu quantity. Kalau ada quality tapi cuma beberapa gelintir orang, ya ini juga susah gitu. Kenapa? Karena ada success ratio. Ya. Tidak pernah kita menjual 100% laku. Benar apa? Benar nggak sih? Bahkan success ratio 50% aja susah. Ya. Jadi quantity atau jumlah prospek sangat penting. Nah, kalau dari quantity kita bisa melihat profil orang, walaupun ya kadang salah, nggak apa-apa gitu ya. Dari quantity, gimana caranya Pak? Saya tidak punya, saya cuma seorang mahasiswa misalnya ya. Saya tidak punya saudara, saya tidak punya teman, saya tidak punya apa yang cocok dengan produk yang akan saya jual misal. Kebetulan produknya ini cukup mahal gitu misalnya. Gimana caranya gitu? Bagaimana seorang yang tidak punya jaringan seperti saya bisa mendapatkan quantity yang banyak untuk apa? Untuk menjadi calon customer. Nah, ini ada data ya, ada data bahwa ternyata kesuksesan penjualan itu paling besar ditentukan oleh rekomendasi dari pembeli lain. Rekomendasi dari pembeli lain itu 78%. Ya. Banyak, tapi paling banyak adalah dari rekomendasi dari pembeli lain. Artinya apa?
Ya, orang cenderung lebih percaya dengan apa yang teman mereka referensikan dibanding dengan apa yang mereka dengar dari salesman ataupun iklan ataupun medsos ataupun apa. Ya. Nah, oleh karena kita melihat data ini, kita melihat survei ini, maka yang pertama adalah cara mendapatkan quantity dalam prospek customer adalah apa? Dengan referral. Ya, kita mendapatkan referral dari customer kita maupun calon customer. Saya masih ingat dulu pada saat zaman dulu ya, ada sales pembersih debu gitu ya, pembersih debu. Mereka demo ya, demo ke rumah-rumah gitu. Lalu apa yang mereka lakukan? Selain berjualan juga minta referral. Saya masih ingat gitu. Mereka punya gift, suatu gift. Apabila customer yang mereka demo itu beli nggak apa-apa, tapi bisa memberikan 10 referral, maka mereka akan berikan gift, sebuah gift itu. Inilah pentingnya referral. Ya, karena kita lihat tadi survei ya, rekomendasi dari orang lain itu lebih penting gitu. Ya. Nah, referral bagaimana tekniknya adalah dengan prospect tree atau pohon prospek. Ya. Nah, kurang lebih kayak ini. Gambarannya seperti ini. Dari satu orang, pembeli atau tidak pembeli, nggak apa-apa, nggak masalah. Saudara, teman, ya, temannya teman, saudaranya saudara, orang tuanya saudara, banyak ya. Dari satu orang, misalnya kita minta 5, atau 2 aja deh, maka akan berkembang biak dengan cepat, ya, dengan cepat untuk mendapatkan banyak sekali quantity prospek. Ya. Oke. Nah, ini gambarannya. Satu customer nih. Satu customer, dia punya apa? Dia punya teman bisnis, dia punya apa? Teman main, misalnya apa? Community networking atau teman komunitas, maaf. Dia punya social networking, teman di masjid, di gereja, dan sebagainya. Dari sini pun kita bisa mendapatkan referral cukup banyak. Karena semua orang, customer kita semua itu makhluk sosial. Di mana mereka punya rekan, punya teman, punya saudara. Nah, itu baru dari orang lain nih. Dari keluarga sendiri, dia punya pasangan, dia punya anak. Pasangannya juga punya community networking. Pasangannya juga punya social networking. Anaknya juga sama. Ya. Jadi dari satu orang kita lihat ya, selama kita tidak pernah malas minta referral, tidak malas minta prospek yang lain kepada nasabah atau kepada customer atau calon customer, ya, masih ada juga family networking dari pasangan, family networking dari dia sendiri. Bayangin kalau satu orang aja bisa seperti ini ya. Maka dalam waktu singkat kita bisa punya daftar prospek customer sebanyak-banyaknya. Pengalaman pada saat saya memimpin tim ya, ada fresh graduate, tiba-tiba dalam waktu 2 bulan dia bisa punya prospek customer ratusan. Sedangkan ada yang sudah 3 tahun ketemunya 2L lagi. Lu lagi gitu. Orangnya yang itu-itu aja gitu. Alias dia tidak punya daftar prospek yang banyak. Kenapa? Karena yang satu fresh graduate, dia punya semangat untuk selalu minta referral. Kepada setiap orang yang dia kenal. Pada setiap orang yang dia temui. Yang satunya tidak. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau kita bikin bagan gitu ya. Bikin bagan.
Nah, ini dari apa? Dari saya, dari orang tua kita, dari ayah kita, dari saudara, dari ini banyak sekali ya. Banyak sekali kita bisa dapat prospek customer. Karena penting sekali prospek customer. Ya. Penting sekali jumlah prospek customer dan yang berkualitas atau profilingnya benar. Oke. Nah, selain dari referral tadi ya, selain dari referral, kita juga bisa melakukan hal yang kedua. Ini hal yang umum ya. Yang kedua adalah canvassing. Ya, sampai sekarang kami pun di perbankan masih melakukan canvassing ya, masih melakukan. Ya, nah tentunya ada hal yang perlu diperhatikan dalam canvassing supaya tenaga kita nggak sia-sia gitu dalam melakukan canvassing. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan. Ya. Persiapan adalah yang pertama ada persiapan kita untuk mengerti produk penulis dengan baik. Ya. Persiapan semua materi-materi yang ada. Baik brosur, baik dan sebagainya gitu ya. Ini persiapan penting. Termasuk persiapan mental juga ya. Karena canvassing ini banyak penolakan. Ya. Kita sebagai seorang sales harus punya satu hal, yaitu apa? Kita bisa mengelola penolakan. Karena 10 orang yang kita tawari hanya satu, itu hal yang biasa. Ya. Hal yang biasa. Bahkan saya pun pada saat sebagai seorang marketing gitu ya, 10 saya tawarin, 11 nolak. Loh kok bisa? Iya, ternyata orang ke-10 itu ada temannya, dua-duanya nolak saya gitu. Jadi 10 tambah satu temannya itu dari 11. Ya. Itu hal yang biasa gitu. Apalagi kalau kita melakukan canvassing. Tapi ini hal yang masih kita lakukan sampai saat ini. Lalu lokasi. Lokasi juga harus tepat pada saat kita melakukan canvassing. Canvassing tahu ya, kita door to door gitu. Ya. Lokasi juga harus benar. Ya. Contoh, kita di perbankan, kita pasti akan melakukan canvassing di tempat-tempat bisnis gitu. Nggak di perumahan. Di perumahan nggak akan dapat apa-apa. Apalagi siang gitu ya, nggak ada pengambil keputusannya, nggak ada di rumah gitu. Tapi kita ke tempat-tempat bisnis, ke ruko-ruko seperti itu. Ya, lokasi penting. Lalu kemudian dibuka dengan wow. Wow itu apa? Nah, ini banyak hal ya. Banyak hal. Dalam wow itu, ini kesan pertama dalam canvassing ini penting. Ya, kesan pertama. Ya, yang pertama biasanya disiapkan gift, suatu bingkisan yang kecil yang murah gitu ya. Ini teknik persuasi. Ya, sebenarnya banyak hal yang saya sampaikan, tapi nggak mungkin dalam waktu ini ya. Salah satu teknik persuasi adalah apa? Kalau kita baik terhadap seseorang, maka dia akan baik terhadap kita. Minimal dia akan menerima kita dengan baik. Ya, suatu gift. Ya. Sales kita, marketing kita, gitu biasanya kita siapin sesuatu lah. Bolpen, itu bolpen kalau beli banyak gitu juga murah ya, cuma 3.000 atau apa yang unik. Ya, kita berikan langsung gitu. Biasanya mereka akan baik, ya karena itu tadi. Orang yang kita baikin, maka dia akan balas baik. Itu salah satu teknik. Ya. Lalu apa? Kita harus mengeluarkan benefit yang langsung bombastis, yang luar biasa dari produk kita. Ini untuk hook dulu. Supaya dia duduk dan mendengar. Ya. Ini teknik canvassing. Oke? Lalu attempt. Attempt ini apa sih attempt itu? Attempt adalah seberapa banyak kita melakukan call, telepon, seberapa banyak kita melakukan meet, ketemu, visit, ketemu, seberapa banyak kita melakukan WA, broadcast WA gitu ya, dan sebagainya itu. Ya, broadcast WA itu juga jangan disepelekan gitu ya. Karena kenapa? Karena itu mudah sekali dan biasanya ada yang nyangkut gitu, broadcast WA. Oke, nah ini gambaran ya, gambaran. Misalnya contoh, nasabah yang kita tuju 30.
Yang prospek beneran, yang sesuai quality ternyata cuma 21. Dari 21 tuh nggak semua bisa divisit gitu ya. Ada 7 yang bisa divisit contoh. Closing 2. Ya. Ini jamak terjadi seperti ini gitu. Nah, sales is a numbers game. Ya. Penjualan itu bukan misteri. Banyak yang dari seorang sales atau tenaga penjual atau orang menjual barangnya itu jual tuh kayak untung-untungan gitu. Tidak. Penjualan tuh bisa diprediksi. Penjualan tuh bisa dihitung. Ada rumusnya? Ada. Ini. Jumlah prospek kali berapa attempt kali success ratio. Jumlah prospek, berapa prospek kita, terus berapa kali kita tawarin, ya, kan menawari suatu barang kadang-kadang nggak bisa sekali ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali, misalnya di perbankan tuh closing pertemuan atau penjualan ke-5, ke-6 itu wajar, ya, kali success ratio. Setiap barang punya success ratio. Contoh, motor, misalnya, balik ke motor tadi. Motor ya, itu kalau motor yang murah, yang sales cc-nya kecil, yang 100 cc, 125 cc, itu success ratio-nya gede. Ya. Banyak orang yang butuh, banyak orang yang beli gitu. Tapi biasanya seperti itu keuntungannya kecil. Lalu misalnya motor yang gede, success ratio-nya lebih kecil, pasti dong. Kenapa? Karena dia lebih mahal. Orang yang sanggup beli lebih sedikit. Success ratio berbeda. Ya. Misalnya jual produk tabungan dengan asuransi, beda success ratio. Pasti akan lebih kecil produk asuransi misalnya. Ya. Jadi penjualan itu bukan suatu misteri. Penjualan itu bisa diprediksi. Penjualan itu bisa dihitung. Ya. Numbers game. Ya. Rumusnya ini. Oleh karena itu, ya, attempt ini sangat berhubungan dengan yang tadi saya bilang ya. Attempt ini sangat berhubungan dengan apa? Jumlah prospek. Semakin banyak jumlah prospek, kita akan semakin banyak bisa melakukan attempt, call, visit, meet, dan broadcast WA, ya, WA dan sebagainya. Makanya jumlah prospek, quantity prospek dengan cara referral tadi sangat penting untuk mendukung hal yang ketiga ini yaitu attempt. Ya. Dan attempt ini sangat sekali menentukan keberhasilan kita dalam melakukan penjualan. Contoh, kita main ular tangga misalnya ya, ular tangga. Ular tangga itu kalau kita main pakai dadu, kepinginnya kan keluar angka 6 ya, keluar titik 6, supaya cepat ke atas itu. Bisa nggak? Ya tetap ada probability ratio kan. Bagaimana sih? Ya, kita mendapatkan angka 6 sebanyak-banyaknya. Gampang, lempar sebanyak-banyaknya karena probability ratio-nya 1/6. Success ratio-nya 1/6. Kan 6 sisi itu. 1/6. Sama dengan penjualan. Ya. Lempar dadu itu sama dengan attempt. Berapa kali kita melakukan penjualan, berapa kali kita melakukan call, visit, dan sebagainya gitu. Ya. Oke. Berikutnya adalah selling skill. Selling skill. Ini penting juga ya, selling skill. Kenapa penting? Ya, karena inilah letak success ratio. Seorang fresh graduate atau seorang yang baru melakukan penjualan gitu, selling skill-nya, success ratio pasti kecil. Kenapa? Karena selling skill-nya juga rendah biasanya. Seorang yang sudah melakukan penjualan suatu produk, itu lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pasti dia punya success ratio besar. Selling skill ini penting. Ya, sangat penting. Nah, lalu bagaimana sih supaya kita punya selling skill yang baik? Nah, ini tadi kembali kepada saya dulu. Ya, saya dulu
Saya bukan tipikal seorang marketing, saya benar-benar ketemu orang aja takut gitu ya. Ini benar-benar itu saya lalui dan saya mulai perbaiki gitu ya. Saya ikut banyak seminar, saya ikut belum ada webinar ya, saya ikut seminar gitu. Lalu saya sadari gitu bahwa hal yang terpenting adalah apa? Bukan belajar dari satu orang pembicara, bukan belajar dari satu orang guru gitu. Tapi dari apa? Melakukan tiap hari. Melakukan tiap hari dengan lebih baik dari hari ke hari. Itu adalah kunci dari selling skill. Ya, contoh juga. Ya, kita ini berhubungan dengan keahlian ya. Kita misalnya naik pesawat terbang gitu ya. Pesawat terbang suatu maskapai yang besar gitu ya. Boeing 747 gitu. Sama atau dengan pesawat baling-baling. Nah, saya itu sering karena saya ngajar di beberapa tempat gitu, banyak yang tidak ada penerbangan dengan Boeing. Saya pakai yang baling-baling itu kalau belok gitu ya, kalau belok itu kerasa banget gitu. Ya. Kalau kita pakai yang Boeing 737 lah yang minimal gitu, itu nggak kerasa gitu. Terus kalau nabrak awan gitu tuh, waduh, bener-bener kayak naik turunnya luar biasa gitu. Pasti kita akan pilih, kalau saya boleh pilih ya ini ada Boeing 737, satunya pesawat baling-baling, saya pasti akan pilih yang pesawat yang gede dong, karena kan logikanya lebih aman, ya kan? Tapi kemudian ternyata pilotnya yang pesawat Boeing 737 ini baru punya 5 jam terbang. Yang pesawat baling-baling ini jam terbangnya udah 1.000 jam terbang. Masih memilih yang pesawat besar atau pesawat kecil? Ya. Yang pesawat besar itu baru 5 kali landing, ya. Baru 5 kali take off. 5 jam 5 jam landing, 5 jam take off lah misalnya gitu. Yang satunya itu mungkin sama merem aja dia landing udah bisa gitu. Nah, ini berhubungan dengan keahlian, selling skill. Nah, kita akan bahas. Nah, ini ya, ada 2 pernyataan di sini. Yang satu adalah membuat prospek membeli apa yang kita tawarkan. Atau yang pernyataan kedua adalah membuat prospek membeli apa yang dia butuhkan. Kira-kira dari 2 hal ini mana yang lebih mudah? Prospek customer itu membeli barang kita. Membeli apa yang kita tawarkan atau membeli yang dia butuhkan. Ya. Sudah pasti adalah yang nomor 2. Membeli apa yang dia butuhkan atau dia inginkan daripada apa yang kita tawarkan. Oleh karena itu apa? Perlu yang namanya konsultatif selling. Nah, ini ada orang bacanya Sun Tzu, ada yang orang bacanya Sun Tzu. Ya, saya nggak tahu yang mana. Apabila kamu mengetahui mengenai diri kita dan orangnya dan musuh kita, maka 100 perang 100 menang. Itu kalau lebih lengkapnya, apabila kita tidak mengerti tentang kita, produk kita, dan tidak mengerti mengenai profil nasabah dan kompetitor, 100 perang 100 kalah. Kalau kita mengerti hanya kita dari produk kita, tapi kita tidak ngerti kebutuhan customer maupun kompetitor, 50 menang, 50 kalah. Kalau kita mengerti dua-duanya, 100 perang, 100 menang. Nah, ini konsultatif selling. Penjualan secara konsultatif, di mana kita bertanya ya kepada nasabah. Nah, ini saya tidak bisa jelaskan secara detail karena waktu ini pun sudah 40 menit.
Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah mencari kebutuhan, menemukan kebutuhan dari nasabah. Ini penting. Kalau kadang-kadang nasabah tidak ngerti ya, contoh jualan asuransi, kadang-kadang nasabah itu nggak ngerti gitu. Pentingnya asuransi. Kita harus apa? Meng-create atau memberikan pencerahan, ya, bahwa dia perlu. Itu keahlian itu, ya, keahlian yang bisa didapat dari setiap kali kita melakukan attempt, ya. Setelah kita menemukan apa yang kita lakukan, make suggestion atau menyarankan, ya, sesuai dengan apa kebutuhan yang dia punya. Lalu dalam perjalanan biasanya dia ada keberatan dan sebagainya, ya kita atasi gitu. Confirm, respon, clarify. Tapi saya nggak bisa jelasin secara detail. Tapi pada intinya adalah kita menghandle keberatan. Dalam menghandle keberatan juga penting sekali apa? Kita bertanya lagi, mengkonfirmasi benar nggak keberatannya ini. Jangan sampai kadang-kadang banyak customer yang keberatannya tapi dia nggak bisa ngomong. Jadi yang kita tangkap bukan itu, jadi tidak terjadi penjualan. Jadi kita harus confirm. Kalau kita respon keberatan itu, objection itu, lalu setelah itu kita clarify. Apakah sudah jelas dengan penjelasan saya gitu. Nah, lalu setelah itu apa? Kalau bisa diatasi, kita bisa melakukan penjualan. Ya, ini funding customer need, penjualan konsultatif. Menjual apa yang mereka butuhkan. Tapi butuhkan ini tanda kutip. Banyak yang dia merasa tidak butuh, tapi sebenarnya dia butuh. Itu perlu keahlian kita dalam memberikan pencerahan kepada dia bahwa dia butuh. Gitu ya. Contoh, saya pernah lihat-lihat di sebuah mall gitu, ada yang jual alat fitness gitu. Ya. Saya bilang, wah, saya udah member kok di sebuah tempat fitness gitu ya. Tapi luar biasanya dia begini, anak bapak udah remaja-remaja. Kalau bapak ikutkan member itu mahal. Ya benar sih. Ya, buat apa juga? Kalau punya alat fitness yang sederhana di rumah, mereka bisa latihan. Anak bapak cowok semua. Wah, itu menciptakan kebutuhan luar biasa. Ya, nah, contoh. Ya, jadi ini yang harus kita tekankan dalam melakukan penjualan supaya untuk mengurangi penolakan. Berikutnya adalah persuasive selling. Nah, persuasive selling ini sebenarnya banyak ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari persuasive selling. Bagaimana mempengaruhi customer untuk membeli barang kita. Tapi saya hanya berikan secuplik aja bahwa orang itu punya 10 kebutuhan dasar. Kasih sayang, keunggulan, penghargaan, keamanan, ketamakan, pengakuan, kekuasaan, kebebasan, ego, kemerdekaan. Yang atas ini Anda pada saat Anda chit-chat atau Anda ngobrol sama dia, ini harus disentuh. Ya, wah Bapak kan kerja udah sukses dan sebagainya, itu contoh lah ya. Itu penghargaan. Harus ada seperti ini supaya dia apa? Supaya dia tertarik dengan kita gitu. Ya, ini persuasive selling. Oke, dan berikutnya, ini yang sangat penting. Ini terakhir dari saya. Ini bacanya saya nggak tahu jelasnya bagaimana repetitio et mata studiorum. Ya, saya ada cerita. Saya ada cerita sebagai penutup. Ini zaman dahulu kala di sebuah kerajaan, ya antah berantah begitu ya. Ada seorang raja yang ingin memamerkan keahlian para jenderal-jenderal perangnya gitu. Apa yang dia lakukan? Maka dia memanggil jenderal perangnya yang paling hebat, panglimanya. Hai Panglima, coba demonstrasikan keahlian memanahmu. Ya. Lalu dia melakukan demonstrasi keahlian memanah. Ya. Dia memanah dengan berdiri,
dia memanah dengan naik kuda, dia memanah dengan jumpalitan dengan naik kuda, semuanya kena. Maka semua rakyat yang menyaksikan bersorak-sorai memuji jenderal itu, ya, sebagai seorang jenderal yang handal, yang bisa memanah dengan tepat dengan di situasi keadaan seperti apapun, ya. Tapi adanya jenderal itu bilang begini, saya masih kalah dengan ibu penjual minyak itu. Kebetulan ada seorang ibu penjual minyak di situ. Ibu penjual minyak itu menuangkan minyaknya ke dalam botol-botol penjualannya dengan tanpa melihat dan tidak ada satu tetes minyak pun yang keluar dari mulut botol itu. Saya masih kalah. Dia bisa melakukan itu dengan tanpa melihat, udah feeling aja gitu. Dan tidak ada satu tetes pun yang keluar. Kemudian jenderal itu bertanya kepada ibu itu, Bu, kamu kok bisa hebat sih? Ya, menuang minyak seperti itu dan tidak ada satu tetes pun yang keluar dari mulut botol. Jawabannya singkat. Karena saya melakukannya setiap hari, Pak. Dan saya melakukannya setiap hari dengan lebih baik karena saya tidak mau ada satu minyak pun yang keluar dari mulut botol itu karena itu merupakan kerugian dari saya. Ya. Melakukan tiap hari. Repetatio et mater studiorum. Setiap hari lakukan. Ya. Lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Maka Anda akan hebat dalam penjualan. Menjual apapun. Prinsipnya mah sebenarnya sama. Ya. Do it, do it, do it, do it. Lakukan, 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 lakukan. Sebanyak mungkin, maka Anda akan punya keahlian yang luar biasa. Dalam apa? Dalam contohnya, menerjemahkan suatu produk kita menjadi benefit. Menjual kepada setiap orang dengan menjelaskan benefit yang berbeda-beda kepada setiap orang. Ya. Kemudian apa? Misalnya mencari referral, bertanya, meminta referral. Karena minta referral itu bisa macam-macam. Ada orang memberikan referral, hanya nomor HP aja. Ada orang memberikan referral, oke, kamu boleh kasih tahu nama saya ya, kalau nanti ke customer itu, ya, saya ngasih tahu kamu. Ya. Ada yang level ketiga yang luar biasa, apa? Nggak usah, udah, saya teleponin. Nanti kamu janjian sendiri ya, saya teleponin. Itu jadi referral. Nah, itu perlu keahlian dalam memberikan referral. Lalu perlu keahlian dalam apa? Bertanya kebutuhan nasabah, selling skill, dan sebagainya. Itu semuanya bisa dilakukan dengan apa? Melakukan. Ya. Lalu kita akan menjadi expert. Oke? Itu yang akan saya sampaikan, mohon maaf lebih sedikit dari waktu yang diberikan. Itu semoga, ya, dengan apa yang saya sampaikan dan dilakukan, ya, akan membantu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dalam melakukan penjualan, dalam mencapai target, meningkatkan omset dan sebagainya, gitu ya. Dan dari keempat hal itu, product knowledge, prospect customer secara quality dan quantity, attempt dan selling skill tidak boleh ada yang terlewat. Makanya saya tadi bilang sales check up. Tidak ada yang terlewat. Karena banyak hal yang misalnya dia punya produk knowledge bagus karena dia udah jualan barang ini lama. Ya. Prospek customer-nya banyak. Tapi dia jarang berjualan. Tidak akan maksimal. Dia seorang marketing yang luar biasa. Selling skill-nya bagus. Prospek customer-nya bagus. Dia orang yang antusias, yang jualan kapanpun. Tapi produk knowledge-nya juga nggak bagus. Penjualan juga nggak maksimal. Dia punya produk knowledge bagus. Dia punya prospek customer banyak dan berkualitas. Dia orang yang sangat antusias. Setiap hari misalnya bisa melakukan penjualan bisa 30-50 kali, tapi selling skill-nya nggak bagus.
penjualan juga nggak maksimal. Makanya keempat-empatnya ini harus rata, ya harus rata kita kuasai, ya untuk mencapai penjualan yang kita targetkan. Begitu yang saya sharingkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Tony. Silakan Pak Tony. Oke, terima kasih Pak Andreas. Ini menarik sekali karena memang sebagian dari kita juga tentunya mengalami ya, tapi kita tidak menyadari mana yang kurang dari bagian kita, dan kita diingatkan di sini bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa menaikkan sales kita. Apapun itu ya Pak ya, Ya, mau yang dijual barang, jual jasa, bahkan mungkin dari kami yang dari universitas pun juga sama gitu ya, harus memunculkan itu semua. betul. Nah, kita langsung ke tanya jawab Pak, karena di sini sudah ada 3 pertanyaan. Ya. Nah, mungkin yang pertama kepada Ibu Maria. Nah, apakah Ibu Maria ada? Kalau ada, apakah boleh untuk langsung berinteraksi dengan Pak Andreas? Ibu Maria? Ya, ada Pak. Silahkan, Bu Maria. Oke, selamat sore Pak Andreas. Sore, Bu. Ya, tadi menarik laporan yang Bapak berikan. Sebetulnya saya hanya ingin tahu supaya tidak salah siapa yang harus dibujuk, Pak. Produk kami itu produk jasa di bidang pendidikan seperti itu. Kemudian yang kami layani itu anak-anaknya. Tapi biasanya kan keputusannya itu berarti di orang tua ya, Pak ya? Di orang tua, betul. Apalagi itu kalau terkait dengan hobi seperti itu. Nah, itu yang harus kami bujuk siapa ya, Pak ya? Ya tentunya pasti orang tuanya. Tergantung anaknya ya. Anaknya ini usia berapa gitu. Kan ada anak yang sudah bisa mengambil keputusan ya. Contoh seperti anaknya udah SMA gitu ya, atau pendidikan untuk perguruan tinggi gitu. Itu bisa orang tua maupun ke anaknya gitu ya. Tapi kalau untuk pendidikan dasar tentunya orang tuanya, karena pasti mereka tidak bisa mengambil keputusan gitu. Nah, apa yang menurut saya harus dilakukan gitu apabila penjualannya dalam pendidikan? Yang pertama tentunya semacam bisa melakukan webinar gitu ya, bisa melakukan gathering kalau nanti sudah nggak COVID gitu ya, COVID sudah berakhir gitu. Bisa juga melalui broadcast dan sebagainya gitu. Banyak hal yang cara kita memasarkan. Dan juga misalnya bisa member get member gitu ya. Jadi contoh misalnya sudah berjalan nih, sudah ada pelanggan, sudah ada anak, orang tua muridnya, kita bisa, Bu, kalau bisa membawa murid yang lain nanti gratis 1 bulan, berapa murid 1 bulan gratis biaya uang kursus misalnya dan sebagainya. Banyak hal. Dan misalnya juga memberikan experience. Contoh anak saya ini juga ikut sekolah coding. Ya. Sekolah coding saat ini mungkin sudah mulai ini ya. Jadi sekolah coding untuk menjadi programmer, program developer sejak usia muda, ya sejak SD gitu. Anak-anak itu diberikan experience dulu 1 jam misalnya, supaya mereka seneng gitu ya, dan mau ikut. Itu juga bisa seperti itu ya. Jadi banyak hal, Bu, yang bisa kita lakukan ya. Dan juga mungkin penawaran nggak cuma on class ya, karena on class sekarang kan susah ya, harus dipersiapkan untuk online juga ya gitu. Oh ya, oke. Terus lanjut lagi boleh ya Pak ya sedikit? Silakan. Yang kan tipe orang tua itu macam-macam ya Pak ya sebenarnya gitu. Ada yang mereka itu paham tentang kebutuhan anaknya, ada yang kemudian ikut-ikutan seperti itu. Nah, yang paling bisa sustain lama untuk menjadi customer, artinya kan kami ya tidak, saya nggak tahu sih apakah kita boleh buang waktu ataukah kita harus selektif juga semuanya di approach, ataukah lebih baik kita memilih salah satu gitu. Yang sustain itulah yang kemudian kita approach yang kira-kira memang dia sangat mendukung gitu. Itu yang akan kita approach saja.
Tapi yang Boleh. cuma ikut-ikutan kan cuma berapa bulan terus dia nggak ikut lagi gitu misalnya. Ya, Itu gimana ya Pak? Boleh tahu pendidikan apa sih, Bu? Itu Pak sekolah coding. Oh, lah yang tadi ya. Ya, Iya ya, Pak. ya tentunya Kalau begini putra sih. Bapak di coding mana Pak? Wah, nggak enak nyebut merek, Bu. Oh oke, nggak boleh ya Pak ya. Oke Jangan keren. nyebut merek. Iya. Jadi Nyebut jalan Pak, nyebut jalan aja. di Bandung lah yang pasti. Oh iya Pak, sama Pak. Oke. Nah, mungkin ya tadi seperti tadi ya yang saya sebutkan ya bahwa harus bisa meng-create interest, ya kan? Bisa menciptakan kebutuhan dari seorang ini. Ya, saya melakukan juga gitu. Saya melakukan juga penjualan, ya mereferensikan lah ya ke teman-teman yang lain gitu, ya ke teman-teman orang tua yang lain gitu. Nah, caranya banyak. Anak saya setiap lulus itu kan apa tuh ada tesnya ya, dan mereka harus bikin satu program gitu. Ya, kebetulan anak saya itu bikin sebuah game. Game apa itu ya? Yang nembak-nembak bintang itulah. Saya tunjukkan aja hasilnya. Ini anak SD bisa bikin begini gitu ya. Itu sudah create interest. Ya. Langsung orang tua mana yang mampu ya untuk membayar kursus itu yang tidak ingin. Gampang, cuma mendemokan hal yang bisa dilakukan oleh anak seumuran itu dan efektif. Efektif sekali. Nah, bisa juga melakukan open house kan? Open house misalnya Ya, gitu. showcasing Pak. Ya, open house. Lalu di open house itu mungkin diperlihatkan karya-karya Ya. dari anak-anak. Karena coding ini sebenarnya hal yang baru. Iya. Hal yang baru, tapi itu bisa menimbulkan efek wow yang luar biasa gitu. Karena hal yang baru belum banyak orang melakukan, tapi orang tua ini saat ini rata-rata udah ngerti bahwa masa depan itu lebih kepada seperti itu gitu ya. Yes. Lebih kepada HP gitu ya. Saya pernah melihat suatu gambar itu, ada radio, ada TV, ada pemutar kaset, ada apa macam-macam gitu. Ternyata sekarang semua itu nggak diperlukan karena semua sudah ada dalam satu HP. Itu 20-30 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang semua udah di HP lah. Pasti orang tua rata-rata udah ngerti bahwa masa depan adalah kepada teknologi seperti itu ya Bu ya. Seperti itu kira-kira Bu. Ya, baik Pak, makasih. Nanti Ya. kalau saya ada lagi saya raise hand ya Pak, izin. Ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu Maria. Bu Maria ini. Apa kabar Pak Tony? Wah, baik Bu, sehat selalu ya Bu. Nah, Ya. Pak Andreas, kita lanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu dari Pak Jemi. Nah, mungkin Pak Jemi, adakah Pak Jemi masih ada? Kalau masih ada, boleh silakan untuk berkomunikasi langsung dengan Pak Andreas, biar lebih enak ini. Selamat sore Pak Yudi. Ya. Ini rasanya saya tahu Tanya ini. nih. Rasanya saya kenal. Kena ya suaranya ya. Karena Pak, panggilnya gimana Yudi. kabarnya, Pak? Silakan Pak Jemi. Oke, mau nanya nih Pak, kan ya istilahnya saya profesinya kan sebagai seorang guru nih. Terus ada temen ngajakin jadi agent insurance. Ya. Nah, mau nggak mau kan saya harus melatih skill discovery need saya kan kepada calon customer. Kira-kira kalau buat pemula gitu Pak, apa yang tips-tips apa gitu yang bisa Pak Yudi bagikan ke kita untuk melatih mempertajam skill discovery need Pak? Karena saya pikir justru itu kan yang jadi kunci utama kalau kita selling. Itu Pak, makasih Pak Yudi. Ya. Discover need sebenarnya dalam penjualan ya, itu asuransi terutama gitu ya, itu mudah gitu. Kita sentuh kepada sisi emosional sih sebenarnya. Ya. Emosional apa dari seseorang yang dia kasih gitu. Misalnya anak. Ya. Kita bisa memberikan contoh-contoh misalnya ya, misal contoh-contoh orang-orang yang dibayar klaimnya dan sebagainya, sehingga ada terjadi resiko terhadap orang tua, tapi anaknya bisa tetap survive, bisa tetap sekolah, bisa
menyelesaikan semua sekolahnya dengan selesai. Itu Pak, discover need-nya adalah emosi, lebih kepada emosi. Ya, kalau untuk asuransi, melindungi apa yang dia kasihi. Ya, itu yang rata-rata itu yang paling manjur. Ya, selain itu juga bisa jadi apa? Bisa jadi kan yang namanya asuransi sekarang mayoritas adalah unit link gitu. Ada unsur investasinya gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat pada financial planning-nya gitu ya, bahwa asuransi ini juga akan menjamin apabila tidak terjadi resiko pun memberikan hasil bisa untuk investasi ke depan, jangka panjang dan sebagainya gitu. Itu sih Pak, kalau discover need ya, menimbulkan kebutuhan bagi seorang customer karena memang walaupun tidak seperti dulu ya, sekarang rata-rata udah pada, kalau untuk yang kalangan menengah dan ke atas sudah ngerti lah ya pentingnya asuransi gitu. Tapi pasti banyak juga yang tidak gitu. Ya, masih banyak juga yang under insurance. Alias sebenarnya asuransi yang dia punya, mereka punya, tapi kurang. Kurang untuk apa? Untuk memenuhi harapan mereka untuk masa depan. Kurang untuk memenuhi harapan mereka terhadap kehidupan apabila terjadi resiko terhadap orang-orang yang dia kasih. Kira-kira kayak gitu, seperti itu, Pak Jimmy. Mungkin ada yang terima kasih, Pak Yudi. Oke. Wah, ini sekarang udah menjamah ke asuransi ya, Pak ya. Ini menarik banget nih asuransi ini. Bakat, Pak. Ya, sangat menarik gitu. Karena menurut saya pekerjaan asuransi ini pekerjaan yang mulia gitu. Ya, dia adalah pahlawan di kala duka. Ya, kalau seneng-seneng sih bukan ya, pahlawan di kala duka apabila terjadi resiko. Karena saya sendiri pernah ngalami gitu. Saya menjadi pahlawan di kala duka dari customer saya. Oke, silakan. Kalau ada lagi. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, betul ya Pak ya. Asuransi itu kadang orang tidak tahu dulu di depannya seperti apa. Risk management itu sekarang juga harus mulai dikembangkan gitu ya Pak ya. Baik Pak, ini ada satu lagi dari Pak Iksan. Apakah Pak Iksan ada? Kalau Pak Iksan ada, silakan Pak. Sembari berinteraksi dengan Pak Andreas. Halo. Ya, silakan Pak. Oke. Sore Pak Andreas. Sore Pak. Pak, saya mau nanya ini. Saya sebagai salesman di suatu perusahaan frozen food. Oh ya. Ini kan jadi saya kan memasarkan produk-produk ke restoran, ke hotel, ya, ke tempat resto-resto lainnya gitu. Dan yang mau saya pertanyakan begini Pak. Bagaimana cara kita menjaga konsumen agar tetap melakukan transaksi dalam jangka panjang kepada kita gitu Pak? Karena di lapangan itu ada banyak perusahaan yang melakukan transaksi itu dengan perang harga gitu Pak, menawarkan harga-harga yang lebih murah gitu. Ya. Daripada jadi kan yang kita tawarkan ke hotel-hotel ini atau ke resto-resto ini kan mereka tuh lebih memilih harga yang terjangkau daripada benefit dari produk tersebut itu Pak gitu. Ya. Okay. Itu masukannya bagaimana ya Pak ya? Ya jadi sebenarnya begini Pak, ya ini banyak hal yang bisa kita lakukan ya, karena kan yang seperti tadi saya sudah sampaikan, kita ini harus mempelajari kompetitor, ya kan? Ya. Salah satunya adalah mempelajari kelebihan dan kekurangan dari kompetitor dibandingkan dengan produk kita gitu, ya kan? Nah, kalau produk Bapak ini lebih mahal, gitu ya, tentunya ada keunggulan yang tidak dimiliki oleh mereka, karena kalau mereka perang harga pasti menurunkan kualitas gitu, betul? Betul. Betul ya. Ya banyak hal sih yang kita bisa lakukan. Kalau saya gitu ya Pak. Kalau saya frozen food itu kan macam-macam. Tapi kan misalnya frozen food Contoh apa Pak?
Frozen food apa, Pak? Kita ada kayak ikan gitu, Pak. Ikan, misal. Ikan, ya. Ikan di frozen sudah langsung siap saji atau masih harus diolah? Sudah langsung siap saji, Pak. Siap saji. Nah, tentunya jadi kan siap saji, kompetitor yang ya. lebih murah kan juga ada. Ya kan? Yep. Nah, mungkin pengambil keputusan, ya kalau saya ini ya, salah satu trik nih. Pengambil keputusannya, Bapak beli yang punya kompetitor, kemudian Bapak pakai yang produk Bapak, sajikan ke dia, rasanya bagaimana gitu. Kalau hotel, tentunya pasti akan menjaga kualitas ya. Ya tentunya tergantung hotelnya juga. Tapi misalnya contoh bisa seperti itu, pasti akan ada beda, rasanya beda gitu, ya kan? Bapak lebih mahal, lebih enak mungkin, atau lebih fresh, atau lebih nggak tahu gimana gitu ya. Pertama. Yang kedua, Bapak juga bisa karena harga Bapak lebih mahal dan lebih mestinya lebih bermutu gitu. Bapak bisa sasar ke target market hotel yang lebih tinggi gitu. Bintangnya gitu ya. Hotel-hotel yang bintang 4, bintang 5 gitu. Tentunya mereka sangat-sangat menjaga mutu ya dibanding dengan harga gitu. Ya kan? Bisa jadi seperti itu juga, Pak. Jadi targetnya, profilingnya juga harus benar. Oke. Kenapa banyak produk makanan yang lebih mahal tapi tetap dibeli? Ya kan? Ya, karena rasanya beda gitu. Contoh. Margarin lah, mentega itu Blue Band. Kenapa? Dia kan paling mahal dibanding yang lain. Kenapa kok dia selalu lebih laku gitu dibanding yang lain? Karena kualitas. Saya pernah karena saya keluarga saya ini penggemar roti ya, jadi kita sering pakai gitu. Saya pernah coba semuanya beda, rasanya beda gitu. Nah, experience kasih ke pengambil keputusannya gitu. Cara yang smart. Punya saya seperti ini, Bu, punya kompetitor seperti ini, malah lebih murah. Tapi beda rasa. Contoh ya. Itu Pak, kira-kira Pak. Berarti lebih menawarkan tentang benefit produk gitu ya Pak ya? Betul. Okay. Apa sih kelebihan kita dibanding dengan kompetitor? Karena kompetitor itu untuk merebut pasar paling gampang adalah dia jual dengan produk yang lebih rendah mutu supaya menekan harga. Seperti itu Pak. Oke. Benefit produk sama benefit pelayanan gitu ya Pak ya. Betul, pelayanan juga Pak, pelayanan dari kita ya sebagai seorang sales ya. Gampang dihubungi, stok selalu tersedia, itu juga menentukan Pak. Kalau barang kita bagus semuanya tapi stok kadang ada kadang enggak ya malas juga ya. Karena dia nggak bisa menggantungkan stoknya kepada kita gitu. Oh iya. Baik Pak, baik. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Iksan. Apakah masih ada yang bertanya dari Bapak Ibu semua? Silakan. Tadi sudah ada, kalau mau bertanya boleh juga untuk raise hand atau ada yang memberikan tanggapan. Tadi ada tanggapan Pak dari Pak Daniel bahwa repentance, resilient, dan brilliant yang akan memberikan kesuksesan. Ya, sama lah. Kurang lebih sama ya. Memang antusias itu kan bahasa lainnya. Dari antusias, dari kita melakukan tiap hari, gitu ya, memperbaiki diri seperti itu. Ya. Kita masih punya waktu. Pada Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau bertanya. 1-2 pertanyaan lagi kita masih bisa. Pak Tony, aku boleh tanya? Oh, ya, ada Bu Maria. Silakan Bu Maria. Ya, aku lawarin dulu. Oke. Pak, sekarang saya beda bertanyanya, karena saya satu geng sama Pak Tony, Pak. Kami di industri yang sama. Kalau berbicara tentang skill ya Pak, karena kan kami juga harus mempersiapkan mahasiswa kami untuk memiliki skill yang mereka yang memang senang di bidang marketing seperti ini. Kalau boleh saya sebutkan bidangnya. Nah, kira-kira apa yang perlu berdasarkan pengalaman Pak Andreas tentunya ya di bidang ini, skill apa yang sangat penting yang harus kami siapkan
ke anak-anak mahasiswa kami, Pak. Sehingga mereka itu pada saat melamar, mereka udah punya skill yang lebih bisa dijual gitu, dibandingkan kalau dia hanya lulusan biasa gitu misalnya. Ya, sebenarnya gini Bu, saat ini kan semuanya gampang ya. Mereka melakukan penjualan gampang dan sebagainya. Sebenarnya contoh seperti saya Pak Bu ya, dalam menerima karyawan, saya memang betul salah satu faktor yang utama adalah dia lulusan dari universitas yang baik ya, dengan nilai yang baik. Tapi kita juga lihat dia punya pengalaman atau tidak gitu. Ya. Nah, ini rata-rata banyak mahasiswa yang cuma belajar doang gitu. Ya, tapi dia tidak melakukan sesuatu hal gitu. Ya, saya nggak ngerti kalau teknik kimia apa sih, dia experience apa begitu ya, melakukan suatu hal apa gitu. Coba ini, coba itu. Kalau dari sisi ekonomi, dia pernah jualan apa, memproduksi apa gitu. Itu penting. Ya, itu penting. Itu jadi salah satu pertimbangan bagi kami dalam menerima karyawan. Ya. Jadi menurut saya gitu ya harus ada experience. Ya, experience harus dulu dari skill. Skillnya apa ya? Dia ikut webinar seperti ini gitu ya. Dia ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu. Sekarang kan semuanya gampang. Mau lihat YouTube aja bisa, ya kan? Itu yang perlu mereka lakukan dan belajar dan lakukan, belajar dan lakukan. Itu yang penting buat mereka gitu. Oke. Ya. Sip Pak, terbaca. Terima kasih Pak infonya Pak Andreas. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Nanti ini Bu, kita bisa join bersama Bu nanti. Iya, itu tadi Pak Tony ada rencana yang luar biasa. Iya, nanti kita join mahasiswanya. Kita minta Pak Andreas juga Bu, untuk mengajari bagaimana financing juga ini. Boleh Pak, boleh banget. Nanti saya tunggu ya Pak Andreas. Bagaimana cari modal. Ya, bagaimana kita mengajari mencari modal. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan? Oh, ada lagi. Oh, ada satu lagi dari Pak Gideon. Pak Gideon, apakah bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Andreas? Oke, Pak Gideon. Oke, kalau memang masih ada kendala, ini Pak Andreas dari Pak Gideon. Sore Pak, maaf mau tanya cara membangun teamwork marketing dan delegasi. Cara membangun teamwork marketing dan mendelegasikannya, nih Pak. Bagaimana membuat teamwork ya? Ya tentunya yang pertama adalah ada Pak. Ada, silakan Pak. Kalau bertanya langsung lebih enak, lebih jelas gitu. Silakan Pak. Selamat siang Pak, sore. Selamat sore. Ya Pak, jadi gini, kami kan nih satu tim nih. Kami ada 7 orang. Ya. Bergerak dalam bidang frozen food sama juga. Tadi yang saya ingin tanyakan tuh bagaimana tuh kami bisa bangun tim yang solid. Ya. Terus mungkin nih kadang nih dalam urusan penyelesaian masalah mungkin kadang kami masih sendiri-sendiri gitu loh Pak. Ya. Gitu. Itu yang ingin saya tanyakan Pak. Oke. Jadi bagaimana memimpin sebuah tim penjualan dengan kompak gitu ya, supaya kompak ya, supaya punya tujuan yang sama gitu ya. Ya tentunya leadership ini, kita lebih ngomong kepada leadership dari seorang tim leadernya dalam bagaimana mereka itu bisa memimpin dengan baik. Salah satunya sebenarnya apa yang saya tadi terangkan, Pak. Ya, karena yang tadi saya terangkan itu saya pakai sampai sekarang sebagai seorang manajer, gitu ya. Dipakai oleh pimpinan-pimpinan cabang kami, ya. Jadi setiap orang, gitu ya, yang kalau yang berprestasi sih nggak terlalu banyak ini ya. Tapi kalau yang tidak berprestasi, yang tidak tercapai target dan sebagainya, itu yang perlu kita ini ya,
kita cek. Nah, ceknya tadi, produk knowledge-nya udah bagus belum? Dia punya prospek customer-nya sudah baik belum? Sudah banyak dan berkualitas belum? Dia punya aktivitas dalam melakukan penjualan sudah cukup belum? Dan kita cek selling skill. Produk knowledge gampang, Pak. Kita tinggal tanya aja, kamu coba saya role play benefit-benefit produk ini apa aja. Kita bisa cek dari situ. Prospek customer kita bisa tanya aja langsung listnya prospek customer siapa aja. Dari attempt kita bisa lihat dari keseharian dia melakukan penjualan banyak atau tidak. Dari selling skill juga sangat mudah kita lihat dari mana? Dari role play. Kita suruh dia role play. Dari situ kita bisa ngerti problemnya dari setiap marketing apa. Ya. Apakah di salah satu itu pasti akan ada problem kalau dia tidak melakukan penjualan berprestasi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibikin suatu kompetisi, Pak, biasanya. Suatu kompetisi dari mereka ini siapa yang mencapai apa, mendapatkan apa, gitu ya. Apakah dalam bentuk komisi, ataukah dalam bentuk penghargaan lain. Penghargaan nggak selalu bernilai materi ya. Sertifikat atau apa, pujian, itu juga sudah merupakan penghargaan gitu bagi mereka. Ya, itu hal yang kedua. Jadi yang pertama cek tadi keempat hal itu. Yang kedua adain suatu kompetisi. Ya, itu sih Pak yang akan bikin tim penjualan bisa lebih baik gitu. Ya. Oh ya, makasih Pak. Oke. Jadi yang role play itu harus cek praktek gitu ya. Oh ya, Mas, jadi Bapak seolah-olah sebagai seorang customer, tenaga penjual Bapak sebagai dia sendiri gitu kan. Yuk, silakan kamu jual barang ini kepada saya gitu. Nanti kita bisa lihat. Kalau ada yang tidak benar, kita perbaiki, lalu lakukan lagi seperti itu. Itu semua produk sama Pak. Ada pelatihan seperti itu. Ada pelatihan role play seperti itu. Semua produk sama. Oh iya Pak. Ya. Makasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Gilang. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis ya dari waktu yang sudah disediakan. Kami dari Unpar Plus mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Andreas atas kesediaannya dan atas sharingnya, sehingga banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kami dapatkan. Sangat senang sekali apabila bisa berlanjut dalam edisi berikutnya, gitu Pak. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir untuk mengikuti acara ini, walaupun sebentar lagi kita ada liburan, tetapi terima kasih atas antusias Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih dan selamat sore. Untuk video bisa diakses di unparplus.id. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semuanya.